Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Lestari. Saya adalah salah satu dosen di program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PTK dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya bawakan dalam video kali ini adalah Ekonomi Perdagangan Internasional, yang dengan kode mata kuliah EKO 6101. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib semester 6 dengan bobot 3 SKS dan menggunakan metode case study atau studi kasus yang digabungkan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentasi mengenai isu-isu terkini yang terkait dengan perdagangan internasional. Mata kuliah ini terdiri atas 16 pertemuan dengan rincian 7 pertemuan tatap muka sebelum ujian tengah semester, 7 pertemuan setelah ujian tengah semester, kemudian ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Materi pokok pembelajaran terbagi menjadi 2, yakni teori-teori dasar dan kebijakan dalam perdagangan internasional. Teori dasar melingkupi ruang lingkup perdagangan internasional, teori praklasik, teori klasik, teori Hexer-Ohlin, dan teorema penyamaan faktor produksi yang akan dibahas pada 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester. Sedangkan materi kebijakan-kebijakan dalam perdagangan internasional seperti kebijakan ekspor, kebijakan impor, baik kebijakan tarif maupun non-tarif, serta dampak kebijakan perdagangan terhadap pembangunan ekonomi dan peran organisasi internasional akan dibahas pada 7 pertemuan setelah ujian tengah semester. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terdiri atas 10 poin capaian sikap, 9 poin capaian keterampilan umum, 3 poin capaian pembelajaran, dan 3 poin capaian keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini terdiri atas 4 poin, yakni 1. Menganalisis ruang lingkup perdagangan internasional, 2. Menguraikan isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan internasional, 3. Menganalisis lingkungan perdagangan internasional, 4. Merancang model perdagangan internasional, dan 5. Merancang strategi perdagangan internasional. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam menganalisis ruang lingkup perdagangan internasional, dapat mengevaluasi aspek-aspek perdagangan, serta dapat menganalisis dan merancang strategi perdagangan internasional, dan juga dapat menganalisis masalah hingga mendapatkan pemecahan masalah yang berciri HOTS dan menghasilkan analisa yang baik dalam pemaparannya, serta memiliki sikap kerjasama, tanggung jawab, dan kreatif dalam menyelesaikan tugasnya. Adapun komponen evaluasi pada mata kuliah ini terdiri atas diskusi 20%, presentasi 10%, studi kasus 30%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pertemuan pertama,
yakni pengenalan dan ruang lingkup perdagangan internasional. Selamat menyaksikan. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nindya Lestari. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah perdagangan internasional. Nah, ini kan pertemuan pertama ya. Jadi sebelum kita mulai kuliah, nanti kita akan membahas RPS dan kontrak kuliahnya dulu. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, ini adalah rencana pembelajaran atau RPS yang akan kita lakukan selama 1 semester. Ya, jadi materinya akan terdiri dari 2 yang utama. Pertama teori-teori dan yang kedua adalah kebijakan. Ya, jadi nanti sampai di sini ya. Nah, tadi kan kita sudah sampai RPS, kemudian kontrak kuliah. Sebenarnya kita mau ngapain sih gitu kan? Ruang lingkupnya seperti apa sih ekonomi perdagangan internasional ini? Pada kesempatan kali ini kita akan mulai dengan apa itu perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional sendiri adalah bagian dari ekonomi internasional. Jadi skup besarnya adalah ekonomi internasional. Di sini ada yang tahu apa itu ekonomi internasional? Ya, silakan. Jadi ekonomi internasional itu adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang hubungan ekonomi seperti perdagangan barang dan jasa, aliran uang dan investasi antar negara. Oke, yang lain? Ekonomi internasional membahas hubungan pekerjaan lebih dari sekedar ekspor dan impor maupun perdagangan internasional. Ekonomi internasional sendiri melihat bagaimana negara-negara dapat saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain dalam hal itu. Ya, benar. Jadi ekonomi internasional itu sebenarnya adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan ekonomi, baik itu barang dan jasa, uang, ataupun manusianya sendiri. Jadi mobilitas kita ke luar negeri itu juga disebut bagian dari ekonomi internasional. Nah, itu menurut Krugman. Tapi ada juga nih salah satu tokoh terkenal di ekonomi internasional yaitu Dominic Salvatore. Nah, kalau Salvatore bilang ilmu ekonomi internasional itu membahas keterkaitan atau ketergantungan. Jadi semua negara itu akan saling berkaitan atau tergantung satu sama lain. Nah, sehingga ada yang namanya Bob Karlbov, dia bilang bahwa sekarang itu tidak ada negara yang terisolasi karena semua negara itu saling terhubung, saling bergantung. Nah, ketergantungan di dalam ekonomi itu melahirkan satu istilah. Oke? Nah, istilahnya adalah globalisasi. Pernah dengar globalisasi? Ada yang tahu? Saya Baik, globalisasi adalah proses ketergantungan yang semakin besar antar negara maupun antar penduduk negara di dunia. Nah, globalisasi sendiri berbicara tentang transaksi jual beli seperti pasar barang maupun ekspor impor yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan, imigrasi maupun investasi asing. globalisasi adalah proses meningkatnya persaingan dagang antar negara yang membuat jasa, barang, dan investasi berpindah lebih luas ke berbagai penjuru dunia. Oke, nah jadi globalisasi itu adalah proses ketergantungan yang semakin besar. Nah, jadi satu negara itu akan bergantung sama negara yang lain. Negara besar itu bergantung ke negara kecil. Negara kecil itu juga bergantung ke negara besar. Jadi sama, gitu ya. Nah, selain itu globalisasi itu juga akan meningkatkan integrasi pasar, baik itu pasar barang maupun pasar jasa. Jadi tidak hanya mobilitas barang dan jasanya, tetapi lebih luas itu bisa juga orangnya.
kita kerja di luar negeri itu karena ada proses globalisasi, karena ada ketergantungan negara besar terhadap kita yang dari negara kecil. Ketergantungan akan apa? Akan sumber daya manusia. Ingat ya, kalau mobilitas itu yang bekerja secara resmi ke luar negeri, bukan perdagangan manusia. Konteksnya beda ya. Gitu. Nah, jadi kita bermigrasi atau misalnya kalian ada yang main investasi gitu kan. Nah, itu adalah bagian dari globalisasi. Sehingga dengan kata lain, globalisasi itu terjadi melalui aliran internasional yang terdiri dari barang, jasa, orang, investasi, budaya dan lingkungan. Karena orang yang berpindah itu kan bawa budayanya kan. Nah, kalian misalnya dari Sintang pindah ke Pontianak, pasti ada budaya yang dibawa. Nah, persilangan budaya itu yang menciptakan satu hal baru di dalam globalisasi. Nah, mengapa sih terjadi globalisasi? Pertama, karena ada kemajuan teknologi. Jadi kalau kita bikin teknologi, misalnya negara-negara maju bikin teknologi, itu akan terjadi yang namanya transfer ilmu atau transfer teknologi karena kita butuh teknologinya. Nah, ketika terjadi transfer itu berarti kita bergantung nih sama negara pembuatnya. Dan negara pembuat itu bergantung sama negara yang beli teknologinya dia. Jadi kita bikin, kalau tidak ada yang beli kan tidak bisa. Nah, ini adalah contoh mengapa terjadi globalisasi. Yang kedua, karena ada negosiasi antar negara. Jadi negara itu kan hanya bisa berdagang, hanya bisa melakukan ekonomi internasional kalau dia punya yang namanya negosiasi perdagangan atau kesepakatan dagang. Indonesia nih mau dagang sama Jepang. Kalau tidak punya negosiasi atau tidak punya kesepakatan itu tidak bisa dagang. Sama kayak misalnya ada orang sales door to door masuk ke rumah kalian. Kalau kalian tidak izinkan masuk kan dia tidak bisa jualan sama kalian kan? Nah, konsepnya tuh sama. Jadi negosiasi, kesepakatan dagang itu akan menyebabkan globalisasi. Semakin banyak kesepakatannya, maka ketergantungannya juga akan semakin besar. Nah, yang ketiga, adanya liberalisasi investasi dan kemajuan dalam pasar keuangan internasional. Jadi liberalisasi investasi itu maksudnya hambatan-hambatan dalam investasi dihilangkan. Kita bebas mau investasi di luar negeri, orang luar negeri bebas mau investasi di tempat kita. Nah, itu yang menyebabkan proses globalisasi atau ketergantungan semakin tinggi. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa sih negara itu melakukan perdagangan internasional? Jawabannya sederhana, karena adanya keuntungan perdagangan. Jadi ada gain from trade. Kita itu tidak akan dagang kalau tidak untung. Jadi kalau tidak untung, pasti kita akan konsumsi sendiri. Ya. Nah, keuntungan itu di dalam perdagangan terbagi menjadi dua. Pertama, ketika pembeli dan penjual melakukan transaksi dengan sukarela, keduanya itu akan mendapatkan keuntungan. Satu, yang jual dia dapat duit. Oke? Sebagai penjual, keuntungan kita adalah uang. Tapi yang membeli keuntungannya adalah dia dapat barang itu sendiri. Nah, orang berdagang itu karena negaranya kurang. Simpelnya. Pertama, misalnya kita kurang bahan pokok, kita kurang beras, maka kita akan beli beras dari negara yang kelebihan beras. Misal Thailand berasnya lebih surplus gitu. Kita defisit, maka kita akan beli dari Thailand. Nggak mungkin kita beli ke negara yang sama-sama defisit. Orang di rumahnya saja dia kurang, nggak mungkin kan dijual ke kita. Seperti itu, logikanya begitu. Nah, jadi perdagangan itu untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Nah, selain itu kita tuh punya keterbatasan atau keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya ini akan menyebabkan kita harus berdagang. Kita harus beli. Jadi perspektifnya impor. Kalau untungnya hanya uang, itu perspektifnya ekspor. Kita ekspor supaya kita dapat duit, cadangan devisa kita meningkat. Tapi kita beli supaya terdapat kecukupan di dalam negeri. Apalagi kalau misalnya kita sedang mengalami inflasi tinggi.
Atau kita gagal panen. Nggak mungkin kan ketika gagal panen nih, terus pemerintah bilang, rakyat Indonesia 3 bulan puasa ya, jangan makan nasi. Soalnya kita gagal panen beras gitu. Apa yang akan terjadi? Kacau kan? Wah, apalagi kalian pasti berspekulasi. Oh, aku ada uang lebih nih. Kalau gitu aku beli beras banyak-banyak. Nanti aku jual dengan harga tinggi. Begitu kan? Nah, itu akan mengganggu perekonomian di dalam negeri, sehingga untuk solusi jangka pendeknya supaya tidak kelaparan, yang tadi defisit itu kita impor. Jadi impor itu sebenarnya solusi jangka pendek. Apakah kita untung? Untung dong. Mengapa? Karena kecukupan nih di dalam negerinya. Ya, kita enggak jadi tuh yang tadi mau 3 bulan puasa enggak makan nasi. Kalian semua ganti ya makannya ubi. Wah, heboh semua kan? Mulai kan? Nah, itu kan mengganggu stabilitas nasional. Sehingga kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Makanya ketika dianggap stoknya tidak cukup, kita bisa impor. Nah, bisa juga kita tuh berdagang karena lebih efisien. Misalnya begini, kalau kalian mau makan bakwan satu, kalian pilih bikin atau beli? Makannya satu ya. Bikin atau beli? Kenapa enggak bikin? Cuma satu kan? Nah, belum beli minyaknya, belum beli tepungnya, belum beli telurnya, sehingga biayanya menjadi lebih besar. Maka kalau beli itu dianggap lebih efisien. Makanya ketika lebih efisien membeli, kita akan pilih beli dibandingkan bikin sendiri. Memang yang dihasilkan dalam negeri itu lebih bagus daripada kalau kita impor. Tetapi ada masanya industri di dalam negeri itu belum cukup kuat untuk menghasilkan semua kebutuhan masyarakat. Sehingga kita harus melakukan impor atau melakukan perdagangan internasional. Nah, di dalam perdagangan internasional biasanya ada beberapa kekeliruan umum. Misalnya, pertama, orang menganggap bahwa perdagangan itu zero sum activity. Artinya, kalau ada 2 negara yang berdagang, satu untung, satu rugi. Kita nih impor ikan dari Jepang, gitu kan? Kita tuh pikirnya, kita rugi dong kita impor. Nah, padahal tidak seperti itu. Perdagangan itu bukan zero sum activity, tetapi sequential, itu saling. Kita untung, Jepang juga untung. Partner dagang kita untung, kita juga untung. Jadi adalah satu perspektif yang salah ketika kita beranggapan bahwa perdagangan itu hanya menguntungkan satu pihak saja. Nah, kalau kita tidak untung, kita tidak akan dagang. Itu kuncinya. Nah, yang kedua, impor itu bisa mengurangi lapangan kerja dan memperlambat perekonomian. Sedangkan ekspor bisa mendorong pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. Ini tidak bisa di semua hal. Mengapa? Karena kita lihat dulu barang yang kita ekspor itu apa, barang yang kita impor apa. Kalau yang kita impor adalah barang mesin, barang produksi, itu kan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kan? Karena barangnya digunakan untuk memproduksi barang di dalam negeri. Tetapi kalau yang dibeli, yang diimpor adalah barang konsumtif. Misalnya album K-pop, ya kan? Itu kan barang konsumtif. Atau misalnya sepatu, itu kan barang konsumtif. Maka dia akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Karena tidak ada multiplier effect, tidak ada dampak dari perdagangan itu sendiri. Jadi yang menerima itu hanya kalian. Tapi kalau barang produksi, misalnya beli mesin traktor, itu kan berdampak kan untuk sektor pertanian, gitu kan. Kemudian hasilnya dinikmati oleh petani, kemudian hasilnya dijual dinikmati oleh sektor industri dan pengolahan gitu. Jadi ada multiplier effect. Sehingga kalau yang diimpor adalah barang mesin atau barang produktif, dia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau yang diimpor adalah barang konsumtif, maka dia akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Gitu ya.
Nah, yang terakhir itu ada kekeliruan tentang tarif, bahwa kalau kita setting tarif, kuota ataupun pembatasan impor, maka kita menyelamatkan lapangan pekerjaan. Ingat bahwa kalau ada tarif kuota berarti harga barang di dalam negeri menjadi lebih tinggi. Karena tarif itu adalah pungutan yang ditambahkan di harga jual kita. Ya kan? Kalau misalnya harga sepatunya 10 juta, sepatu impornya, ada tarif impor, berarti kan harganya ditambah tarif kan, harga jual ditambah tarif, jadi lebih tinggi. Nah, kalau lebih tinggi maka itu merugikan konsumen, sehingga konsumen surplusnya itu akan berkurang. Nah, padahal bisa jadi ketika tarifnya dihilangkan, kuotanya dihilangkan, akan membuka lebih banyak barang-barang masuk yang mana barang-barang itu meningkatkan perekonomian di dalam negeri. Nah, jadi barangnya dilihat, atau misalnya yang masuk adalah bahan pangan nih, beras, kedelai. Nah, itu kan kedelai lah terutama ya kalau di Indonesia. Itu kan digunakan untuk bikin tempe, bikin tahu, begitu kan. Kalau misalnya kedelai itu dikasih tarif, berarti kan barang modalnya tinggi. Ya kan? Barang modal yang tinggi ini dibikin tempe, harga tempenya jadi mahal atau jadi murah? Mahal kan? Nah, sehingga ada kalanya tarif dan kuota itu harus dihilangkan. Supaya apa? Supaya harga barangnya menjadi lebih murah. Nah, ini adalah bagaimana perkembangan perdagangan internasional saat ini. Jadi gimana sih Indonesia itu posisinya gitu ya. Nah, ini adalah data ekspor impor. Indonesia selama 3 tahun terakhir 2022 sampai 2024, kita itu ekspor tertingginya pada bahan bakar mineral, pelumas, dan bahan terkait lainnya. Ada yang tahu nggak contohnya apa barang mineral? Bu, American Oil atau MFO? Oke, yang lain? Bu, after Oh, diesel. Oke, ya itu adalah contoh barang mineral. Jadi kita tuh penghasil aftur, penghasil pertalite, penghasil diesel, penghasil bahan bakar untuk kapal, yang mana itu kita ekspor. Itu yang tinggi, gitu ya. Meskipun bentuknya mentah. Sedangkan impor tertinggi kita itu adalah mesin dan peralatan transportasi lainnya. Jadi yang banyak kita impor itu sebenarnya adalah barang-barang mesin. Mesin itu untuk perusahaan, untuk industri, atau barang transportasi. Misalnya kita impor pesawat, kita impor bis, kita impor kereta. Nah, itu impor terbesar kita. Jadi posisinya berbeda antara barang yang ekspornya tinggi sama impornya tinggi, gitu ya. Ternyata bukan bahan makanan kan? Bahan makanan tuh nomor 1, bukan yang paling tinggi. Tapi memang bahan makanan itu sektor kunci. Yang namanya sektor kunci, dia pasti jadinya lebih kalau dia bergerak sedikit, dia punya dampak lebih besar untuk keadaan sekitar, gitu ya. Nah, kita tuh ekspornya kemana sih? Ini datanya. Jadi menurut BPS pada tahun 2024 ekspor tertinggi kita itu ke Cina. Jadi kalau kalian bilang, Bu, barang Cina tuh banyak masuk, iya, tapi kita juga banyak ekspor ke sana. Jadi sama, gitu ya. Nah, setelah Cina kita itu paling banyak ekspor ke negara-negara ASEAN. Jadi ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand. Nah, jadi satu kawasan itu adalah tujuan ekspor nomor 2 terbesar yang kita punya. Nah, jadi impor paling tinggi itu adalah impor dari Cina. Jadi tadi ekspor paling tinggi dari Cina, impor paling tinggi juga dari Cina. Jadi sama. Nah, terus impor kedua yang tertinggi itu dari ASEAN. Jadi kita ekspor ke ASEAN, kita juga impor dari ASEAN. Jadi sama. Seperti itu ya. Jadi ekspornya tinggi, impornya juga tinggi. Polanya sama antara barang yang kita negara tujuan ekspor dengan negara pengimpor ke kita. Jadi kita ekspor ke negara-negara ASEAN, kita juga impor dari negara-negara ASEAN. Itu yang terjadi. Nah, kira-kira yang akan kita pelajari itu ruang lingkupnya seperti ini tentang perdagangan. Jadi ekspor impor. Nah, nanti kita akan masuk ke teori-teori dulu seperti yang saya jelaskan di RPS tadi. Ada teori praklasik,
teori klasik, kemudian teori Hexer-Ohlin, kemudian penyamaan faktor produksi, kemudian setelah MIT kita baru masuk ke kebijakan-kebijakan perdagangan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada kok. Apakah saat ini ada negara yang tidak bergantung dengan negara lain? Oke. Apakah ada negara yang tidak bergantung pada negara lain? Jawabannya tidak ada. Jadi kalau negara yang tidak punya hubungan internasional, tidak punya ketergantungan dengan negara lain, itu namanya biasanya autarki. Jadi dia ekonomi tertutup, dia tidak melakukan ekspor impor. Tapi sekarang tidak ada negara yang seperti itu. Bahkan negara yang kita anggap paling autarki pun itu melakukan perdagangan internasional. Misalnya Korea Utara. Korea Utara tuh kerjasamanya dengan siapa? Dengan Cina. Gitu, karena dia merasa satu visi, tetapi tetap ada. Yang membedakan adalah sebesar apa sih ketergantungan kita sama negara lain. Ada yang sangat bergantung, ada yang tidak. Nah, kalau Korea Utara itu tidak bergantung. Itu ya jawabannya. Ada lagi yang lain? Bu, apakah ada contoh dari manfaat perdagangan yang bukan bentuk uang? Manfaat perdagangan yang bentuknya bukan uang. Misalnya satu barang yang kita dapatkan dari perdagangan itu. Kita beli baju, maka manfaat yang kita terima adalah baju tersebut. Dengan baju tersebut kita bisa pergi kuliah, kita bisa melamar pekerjaan, gitu kan? Nah, itu namanya multiplier effect dari barang impor, sehingga keuntungannya itu bukan dalam bentuk uang, tetapi produktivitas yang semakin meningkat. Ya kan, kalian tidak punya baju nih, tidak punya kemeja, impor, kan, beli barang luar negeri, kemeja. Dengan kemeja itu kalian bisa pergi kuliah, nilainya bagus. Ketika lulus bisa dapat kerja yang bagus, itu kan produktivitas yang meningkat. Jadi dampak dari perdagangan internasional itu tidak semata-mata devisa negara, tetapi bagaimana masyarakat SDM-nya itu menjadi lebih produktif dibandingkan sebelumnya. Itu dia. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, ini kan pertemuan pertama ya. Jadi saya punya tugas. Nah, tugasnya adalah silahkan cari 10 barang impor dan 10 barang lokal di rumah kalian masing-masing. Jadi jangan beli ya yang ada di rumah. Terus kalian bandingkan dari segi harga, kualitas, kelebihan dan kekurangan masing-masing barang tersebut. Tugasnya kelompok, satu kelompok 2 orang. Ya, kelas A. Ini kan kelas A ya. Mahasiswanya kan tidak terlalu banyak. Saya lihat tuh tadi genap jumlahnya. Jadi 2-2. Nanti cari misalnya lipstick gitu ya. Ada lipstick yang merek impor, barang impor, ada yang merek lokal. Kalian lihat made in mana? Jadi bedanya tuh di made in. Kalau dia tulisannya made in Korea, berarti itu barang impor. Ya. Kalau made in Indonesia itu barang lokal. Jadi kalian bandingkan, misalnya lipstick tadi. Oh, kalau yang Korea lebih tahan lama, kalau yang Indonesia lebih cepat hilang. Atau misalnya baju, yang made in Jepang bajunya bahannya lebih tebal, lebih awet. Kalau yang made in Indonesia lebih cepat rusak atau kebalikannya. Itu yang kalian jelaskan. Oke? Nah, bikin dalam bentuk PowerPoint gitu. Minggu depan presentasi. Ya, jadi setiap kelompok presentasi nanti saya acak siapa yang maju duluan. Nah, bentuknya PowerPoint, soft filenya itu nanti kumpulkan di laman 1 Untan kalian atau di Adlink. Nanti saya akan bikin room pengumpulan tugasnya. Ya, jadi kumpulkan di sana. Jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke. Jadi karena tidak ada yang mau ditanyakan lagi, pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.